Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok 6. Nah, di kelompok 6 ini terdiri dari beberapa orang. Salah satunya saya sendiri. Halo, perkenalkan, nama saya Ulfa. Saya sebagai pewawancara ke-1 dan saudara saya Risma Desviani sebagai pewawancara kedua. Perkenalkan, nama saya Asri Kitrianti sebagai pewawancara ketiga. Nah, saya sekarang sedang berada di daerah Dusun Gonjing, Desa Waringin Karya, Kecamatan Lembah Abang, Kabupaten Karawang. Nah, teman-teman, kini kita berada dan bersama narasi kita yang akan kita wawancarai mengenai peristiwa Bagonjing dan tradisi budaya yang ada di sekitarnya. Nah, mungkin sekarang kita bersama narasumber kita yaitu Mbah apa Pak? Amit. Mbah Amit ya. Nah, gimana Mbah kabarnya nih? Kabar Abah gimana? Baik atau apa gitu? Baik. Nah, alhamdulillah teman-teman kabarnya baik. Awal mulanya disebut Dusun Gonjing itu berkaitan dengan penculikan kepala Raden Adipati Singaperbangsa Karawang, yang kepalanya dipertontonkan sebagai ancaman pada masyarakat di Karawang saat itu agar mematuhi perintah VOC ketika VOC berkuasa dan terjadi ketegangan antara Kerajaan Cirebon dan Mataram atau Banten untuk mendapatkan wilayah Karawang. Dan VOC itu melakukan siasat politik defenden dan inflemen. Akibat dari adanya ketegangan itu, wilayah Karawang dijadikan ajang pertaruhan di mana apabila Raden Tarunajaya menang, maka VOC boleh menguasai Karawang. Raden Adipati Singaperbangsa menolak untuk patuh dan lebih memilih mempertarungkan Karawang. Nah, di Dusun Gonjing ini mungkin mempunyai beberapa tradisi ya Bah ya. Iya. Kayak upacara kayak gitu ya. Kalau dalam bahasa Sundanya kayak gitulah. Nah, mungkin tradisi apa sih Bah, upacara apa yang masih melekat gitu di daerah Gonjing ini? Tanggapan tanggapan yang setara gitu betul lagi. Yang teh hajat bumi teh. Sebenarnya seberapa hajat bumi ya. Nik nyawa. Yang mau hujan, hajat bumi, motong be, hayam lujakeun. Balik lah situ masyarakat Gonjing cekadinya. Awan mikarkeunana ada tamunya yang nyawa juga harus yang mana itu mungkin yang tradisi yang masih melekat yaitu hajat bumi ya Bah ya. Iya. Nah, selain hajat bumi teh ada tradisi apa lagi sih Bah selain hajat bumi gitu? Enggak ada apa-apa. Hajat bumi. Hajat bumi aja. Biasanya tanggal berapa ya Pak? Hah? Biasanya tanggal berapa? Hajat bumi? Ya. Hajat bumi mah orang iya nah kepentingan orang ah. Ibadah enggak jangan naon atau salah ngulirin ke masyarakat itu biasa kan terus kumpul kan digerakkan gitu. Dalam hajat bumi itu emang awal mulanya hajat bumi itu gimana sih Bah awal mulanya? Ya emang di dinya. Oh. Emang biasa di dinya. Di makam. Oh, di makam berarti kayak ritualnya bukan ritual ya kayak upacaranya di makam gitu Di makam, ya. makam. Dikerahkan. Mulai temennya kita nambah itu jengke nyawa di sampai harus tangkal itu udah betul akan parek itu. Di Jawa bangun itu berokah nak. Hajat bumi ini berapa
tahun sekali atau Tiap tahun. tiap tahun? Oh, jadi rutinan teman-teman hajat bumi ini tiap Tiap tahun tahun. pasti Enggak dilakukan tahu, ya, Neng. Mbak? Pasti dilakukan tiap tahun. Tiap tahun. Tiap proyek nyawa. Jas bumi Turun nyawa. Oh, berarti kalau Tahun kalau sekali. ingin kalau ingin apa ya namanya? Nyawa apa ya nyawa? Kalau ingin nyawa gitu, kalau ingin apa ya namanya? Turun nyawa Manen. nalek Turun nyawa kita etor, kita iya. Turun macul. selamat, etorna, menyarawana, bisa rasain badan jasmani rohaninya panjang berumurna, baikkan dia mereka jadinya nyawana sing alun. 2, 3, 4, 5. Abah gonjing teh. Berarti Mbah Gonjing teh bener-bener melekat pisan ya. Ya, wes. Haji lah. Biasanya suasananya paling ada atau apa? Kalau aku upacara adat. Ya, pacara aku mah, iya nak, aku mah semah gitu. Mana semah, ya lah kalinya, ayo nak, maka tiap hari tamu nak rumah semah enggak kue lah gitu. Kalau ada tamu aja teman-teman. Tamu di mana datang ke orang langsung. Datang ke apa? Kayak penjarahan, Bah. Penjarahan. Kayak penjarahan teman-teman. Jadi makam Mbah Gonjing ini kayak penjarahan dari setiap masyarakat. Mungkin kalau ingin Di mana wae gitu. Nah, iya, iya. Di luar daerah kadang-kadang. Mungkin kalau ingin tahu makamnya kita boleh berkunjung nggak, Bah? Gitu. Karena kerja tahu. Berkunjung boleh tidak? Boleh. Oke, siap. Mungkin kita bakalan berkunjung ya teman-teman ke makam Mbah Gonjing. Oleh karena itu, terjadilah peristiwa pemberontakan di Pura Dalam. Raden Adipati Singaperbangsa tewas dalam sebuah pertarungan di Cilangon. Kekalahannya itu mengakibatkan kepalanya dipenggal dan dipertontonkan di hadapan masyarakat Karawang selama berhari-hari. Karena merasa iba, Singaderpa sebagai bawahannya menyusun rencana untuk mengambil kepalanya. Dalam perjalanan membawa kepala Adipati Singaperbangsa itu, ia mengalisnya dengan sebuah kain batik sebanyak 7 lapis. Setelah dicuci, dikombak semua. Membawa kepala Raden Singaperbangsa itu salah satunya ke dusun yang dinamai Dusun Gonjing. Kenapa bisa dinamakan Dusun Gonjing? Karena ketika Singaderpa membawanya, ia berlari seperti terombang-ambing. Dalam bahasa Sunda, terombang-ambing adalah gonjang-ganjing. Maka dari itu dinamakan Dusun Gonjing. Namun, beberapa orang mengaitkan nama Dusun Gonjing itu karena kondisi geografisnya seperti kue gonjing. Di Dusun Gonjing masih memegang teguh beberapa adat kebiasaan yang berkaitan dengan tradisi tanam menanam padi. Biasanya mereka sebelum melakukan kebiasaan-kebiasaan tradisi itu, mereka akan berdoa sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian mereka akan melaksanakan doa itu di sebuah makam yang diberi nama makam Mbah Gonjing sebagai tanda penghormatan kepadanya sebagai sesepuh desa itu.